Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Februari 2025, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pekerjaan renovasi atap dan plafon Gereja Maranatha pada bagian balkon sementara dilakukan. Karena itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon dukungannya. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Februari 2025 pukul 9.00 WIB sebesar Rp13.114.000. Syukur sebesar Rp6.214.000. Persepuluhan sebesar Rp940.000 dan sarana fisik sebesar Rp944.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Februari 2025 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.206.000. Syukur sebesar Rp709.000. Persepuluhan sebesar Rp2.309.000 dan sarana fisik sebesar Rp741.000. Yang melayani ibadah saat ini adalah Pendeta Cica Herwendi dengan menggunakan tata ibadah pemuda. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab dari pertama Korintus 13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam ibadah di sore hari ini yaitu Bucel Latumarlisa. Untuk lagu posesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 23. Untuk lagu jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 413. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah pemuda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 9 Februari 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan. Betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat sore, Shalom. Mari kita beribadah bagi Tuhan di saat ini. Ibadah pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Jemaat, kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita.
Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun, apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Jadilah orang-orang muda yang penuh kasih seperti firman Tuhan pada Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuliskan itu pada
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pertama Korintus pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13 dengan judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Baik? Kayak jawab masih ragu-ragu. Semuanya pasti baik. Kalau sampai hari ini kita masih diberi kehidupan, kesempatan lagi untuk beribadah bersama lewat persekutuan di tempat ini, itu pertanda bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi hidup ini. Oleh karena itu beta mengajak Bapak Ibu semua di samping sebelah ke kiri dan kanan sambil berkata, aku mengasihimu atau beta mengasihimu.
Katong jarang sekali bisa bilang akang. Atau jarang sekali untuk mengungkapkan itu kadang-kadang. Bapak Ibu, tapi di hari ini beta mengajak kita semua untuk mengatakan untuk teman atau sahabat kita di samping, atau orang tua di samping, atau saudara kita di samping bahwa aku mengasihimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, bulan Februari ini biasa katong kenal sebagai bulan yang namanya kasih sayang. Tanggal 14 Februari itu biasa semua orang di belahan bumi ini, di dunia ini kita semua merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Itu anak-anak muda tunggu-tunggu akan pas sekali. Atau semua pasti sudah tunggu dan sudah mempersiapkan, mungkin sudah mempersiapkan kado-kado yang terindah. Untuk teman, untuk sahabat, mungkin juga untuk orang tua kita. Bapak Ibu, memang kasih sayang itu tidak perlu menunggu waktunya. Tetapi kasih sayang itu harus dinyatakan, dirasakan setiap saat, setiap waktu kepada semua orang tanpa memandang bulu. Itulah yang harus kita maknai oleh setiap orang percaya yang sudah dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa kasih sayang itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, bahkan situasi-situasi dan suasana hati kita. Justru perlu dihidupi dalam segala situasi, bahkan juga di segala tempat di mana kita berada. Bahwa kasih sayang itu memang harus kita aktakan. Tidak cukup hanya kita katakan bahwa beta mengasihi kamu atau beta mengasihi Ale, tapi itu harus diwujud nyatakan dalam sikap kita. Ini pula yang harus hendak kita digarisbawahi oleh tema mingguan ini, bertumbuh dalam kasih, bahwa sebuah imperatif bagi gereja di masa kini, terlebih kita bagi orang-orang muda, bahwa sesungguhnya kasih itu harus dilakoni dalam peran-peran kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan bergereja, bahkan juga di masyarakat. Bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mampu kita menjadi sumber kasih itu bagi orang lain. Kita harus bisa menjadi penyalur-penyalur kasih kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Kristus, bahwa bertumbuh di dalam kasih itu mengisyaratkan bahwa kita sungguh-sungguh memahami betapa kasih Allah itu harus diteruskan bagi sesama, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi harus menjadi nyata di dalam tindakan-tindakan kita, turut dalam kasih, supaya mendorong kita untuk berpolakan kepada Sang Sumber kasih itu. Bahwa turut dalam kasih menjadikan kita juga orang-orang yang hidup dengan mengembangkan sikap kesabaran, kebaikan dan kemurahan hati. Terkadang kita sering dibutakan oleh yang namanya kenyamanan-kenyamanan dunia. Kita sering dibutakan oleh harta, oleh kekayaan, serta jabatan-jabatan status yang kita miliki, dan hal ini lalu membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam egoisme, menganggap diri itu lebih pintar, lebih hebat, lebih memprioritaskan segala sesuatu hanya untuk memuaskan hasrat-hasrat kehidupan kita semata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, harus kita ingat bahwa kasih yang sejati itu tidak hanya berarti kalau itu hanya sekedar rasa. Tetapi kasih yang sejati itu nyata kita sanggup berbagi dengan sesama kita. Karena itu mari kita jadikan diri kita dan semua yang kita miliki sebagai sebuah saluran berkat kasih itu bagi orang lain, bagi sesama kita. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, sebagaimana pembacaan di saat ini,
1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Paulus menyampaikan 3 hal yang penting sekali bagi kita. Bahwa yang pertama, Paulus di sini menegaskan bahwa segala karunia rohani kepandaian, berbicara, bernubuat, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai dengan kasih, adalah tidak berguna apa-apa. Jadi kata sekalipun pada ayat yang ke-1 Bapak dan Ibu Saudara-saudara berarti bahwa kelebihan dan karunia rohani tanpa kasih itu tidak punya arti dan makna sama sekali dalam hidup ini. Dan itu tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Bahwa tanpa kasih itu memberi akan tak bermakna. Karena itu Paulus dia menegur jemaat di Korintus supaya jangan mereka menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menganggap diri itu hebat. Karena mereka mempunyai karunia-karunia rohani tertentu. Tetapi yang terjadi bahwa mereka mengalami perpecahan karena sikap rohani mereka yang tidak dewasa. Mereka lebih mementingkan karunia-karunia yang spektakuler seperti bahasa roh, nubuat, pengetahuan, tetapi mereka lupa, bahkan mereka mengabaikan yang paling utama yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus juga ingin mengajarkan bahwa tanpa kasih semua itu tidak punya arti apa-apa. Bahwa gereja yang bertumbuh itu bukan hanya gereja yang memiliki talenta dan pelayanan, tetapi bahwa yang bertumbuh itu harus di dalam kasih Kristus. Paulus juga menasihatkan mereka bahwa sebagai milik Kristus, mereka harus menjadikan karunia untuk berfungsi berdasarkan kasih menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus bahkan menyebut dirinya sendiri meskipun memiliki dan mengetahui segala sesuatu, tanpa kasih Kristus ia bukanlah siapa-siapa. Bapak Ibu, yang kedua Paulus mau menyampaikan bahwa kasih itu mencerminkan sifat Kristus sendiri. Dia itu sabar, murah hati, tidak cemburu dan lain-lain adalah teladan Kristus. Bahwa Yesus tidak hanya berkhotbah dan mengajar tentang kasih, tetapi Yesus juga menyatakan tindakan kasih yang nyata melalui sebuah pengorbanan yang besar bagi hidup kita. Dan oleh sebab itu kita mengasihi karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Jadi kasih ini mengarahkan kita untuk selalu berpikiran positif terhadap orang-orang lain. Bahwa kita menggunakan karunia yang ada pada kita untuk terus membangun kehidupan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun Bapak dan Ibu dan beta dibenci oleh orang lain. Bahwa hanya orang-orang yang hidup bagi Yesus sajalah yang akan memiliki kasih serta beroleh anugerah Allah untuk melakukan kasih itu bagi orang lain. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin Paulus sampaikan bagi kita bahwa Paulus bahkan menegaskan di situ kasih itu bukan hanya utama, tetapi daripada karunia rohani, kasih bahkan itu lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting di dalam kekristenan, yaitu iman pengharapan. Bahwa iman tanpa kasih itu menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih itu menjadi suram. Bahwa kasih itu adalah penggenapan iman dan juga pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di saat ini menjadi koreksi bagi hidup kita. Bahwa banyak sekali orang Kristen kita berbicara tentang hidup mengasihi.
Tetapi apakah sungguh-sungguh kita telah melakukan kasih itu bagi sesama kita? Seringkali kita menemukan ada orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, iri hati, cemburu, dengki, amarah dalam hidup. Kadang juga kita menemukan ada orang yang seringkali mementingkan kehidupan dirinya sendiri, bahkan di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kita berbicara tentang kasih, tetapi di saat yang sama kita membiarkan ketidakadilan itu merajalela terjadi dalam hidup kita. Kita mengambil hak-hak orang lain, keuntungan pribadi, bahkan kepentingan diri sendiri. Kita tertawa dalam penderitaan orang lain. Bahkan juga kita bersikap acuh tak acuh. Dan seringkali kita mencari keamanan sendiri tanpa kita peduli terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dunia saat ini penuh dengan kasih yang dingin. Dan penuh dengan kepentingan pribadi kita. Kasih yang tergantung pada situasi-situasi, tapi juga pada keuntungan pribadi kita. Tapi Kristus yang mengajarkan kita kasih agape, kasih yang sejati dan tidak bersyarat. Bahwa bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Bahwa yang pertama, kasih agape itu kasih yang murni, kasih yang sejati. Bahwa dalam Korintus pasal 1 ini ayat 13, pasal 13, Rasul Paulus dia mengajarkan bahwa kasih sejati itu bukan karena perkataan, tetapi mesti dengan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Bahwa kasih agape itu kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahwa kasih yang tetap setia meskipun tidak ada balasan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Jika hal ini kita kaitkan dengan konteks bahwa saat ini berarti adanya kesediaan dari Tuhan untuk mau mengampuni murid-muridnya, bahkan yang mengkhianatinya sekalipun. Sekalipun itu juga ada kesediaan Tuhan untuk menerima keadaan murid-muridnya apa adanya. Sekalipun mungkin sangat mengecewakan hatinya, bahwa adanya kesediaan untuk berkorban tanpa pamrih, bahwa adanya kesediaan untuk tetap mengasihi walau kasih itu tak terbalas. Dan itulah model kasih yang juga seharusnya beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kasih agape, kasih sejati bukan kasih karena saya mengasihinya karena ia sudah dulu mengasihi saya atau dia baik kepada saya. Tapi kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang walaupun saya mengasihinya, walaupun ia membenci saya. Bahwa kasih yang sesungguhnya harus menjadi identitas diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, bukan karena warna atau model atau pakaian-pakaian yang kita pakai. Bukan hanya sekedar ibadah-ibadah minggu yang setia. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama dan yang kita lontarkan setiap saat. Bukan hanya dari berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang mungkin sekali kita rajin untuk menyampaikannya, mengutipnya, bahkan mungkin juga menghafalkannya. Bukan pula dari jabatan-jabatan yang sedang kita duduki saat ini. Tetapi identitas seseorang, yaitu murid Kristus, itu diukur dari bagaimana berelasi sesungguhnya dengan orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang tersisih? Apakah kita rela memberi atau berbagi dengan mereka yang menderita? Apakah kita mau menyapa dan tersenyum
dengan mereka yang sedang dipandang oleh dunia ini terhina? Apakah kita mau mengampuni mereka yang melakukan kesalahan bagi kita? Apakah kita mau juga bersikap terbuka, bahkan menerima orang lain apa adanya, bahkan mereka yang mungkin berbeda dengan kita? Bahwa kasih Tuhan Yesus itu terlalu tinggi dan terlalu besar dan terlalu dalam dan terlalu luas untuk kita bicarakan bersama. Tak akan pernah cukup waktu untuk kita merenungkan. Sebab itu ada baiknya jika kita juga mulai untuk mempraktekannya, mengaktakan, melakukannya dalam hidup ini. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kita setiap saat. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa menjadi suami dan istri yang penuh kasih, meluangkan waktu berbicara, mendengarkan berbagai keluhan-keluhan setiap anggota dalam kehidupan keluarga. Menjadi orang tua yang selalu sabar untuk terus mendidik, mendewasakan anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang selalu berbakti dan menghormati, bahkan mengasihi orang tua kita. Dan di dalam kehidupan bergereja, tidak hanya kita sibuk dengan rutinitas pelayanan-pelayanan kita bersama, tapi benar-benar kita peduli dengan sesama terhadap orang-orang yang sementara ini membutuhkan pertolongan kita. Tidak iri dengan keberhasilan orang lain, tetapi kita harus saling membangun, mensupport, saling menolong. Tidak lalu memegahkan diri dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Namun kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan kesetiaan, melayani dengan ketaatan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dalam kehidupan masyarakat dan dunia, tempat kita bekerja mengabdi, tidak hanya kita menjadi orang-orang yang mengalami keuntungan diri sendiri, tetapi siap untuk membantu mereka yang sementara ini membutuhkan pertolongan beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak mudah untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita menunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang sulit sekali kita kasihi dalam hidup ini. Mari kita menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mensupport, kata-kata yang saling menguatkan di antara sesama kita. Bukan kata-kata yang ingin saling menjelekkan satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan, Dia telah memberikan kita karunia-karunia dan talenta-talenta dalam hidup ini. Karena itu jika beta dan Bapak Ibu memiliki karunia untuk berbicara dalam bahasa roh tetapi tanpa kasih, kita seperti gong yang kosong. Jika kita memiliki iman yang besar sekalipun, tetapi tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Jika kita memberi banyak kepada orang lain, tetapi tanpa kasih itu juga sia-sia adanya. Walaupun mungkin di antara kita, beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara aktif dalam pelayanan-pelayanan bergereja, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan punya pekerjaan itu dengan kasih? Apakah beta dan Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, tetapi apakah kita juga menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita bersama? Berbuat baik kepada orang lain, tapi apakah kita melakukannya dengan tulus hati atau hanya kita ingin mendapatkan pujian-pujian? Kasih bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi tentang hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi orang lain itu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menggunakan karunia yang adalah kasih yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita?
bahwa jika beta dan Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak muda ini memiliki karunia untuk mengajar, ajarkanlah itu dengan kesabaran dan tanpa memegahkan diri bahkan kesombongan diri. Jika kita memiliki karunia untuk mau menolong, lakukanlah dengan ketulusan, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Jika beta dan Bapak Ibu anak-anak muda ini memiliki karunia sebagai kepemimpinan dalam kehidupan bersama, pemimpin dengan hati yang mau melayani orang lain, bukan menjadi pemimpin yang mau memerintah orang lain. Bacaan hari ini mau menegaskan bagi kita bahwa pentingnya kasih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Sekalipun mungkin kita merasa diri pintar, kita merasa diri hebat, mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa, sekalipun kasih itu, semua itu tidak ada faedahnya atau gunanya dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun bisa memiliki berbagai pengetahuan dan kemampuan, bahkan karunia-karunia rohani yang hebat-hebat dan luar biasa. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu saudara-saudara, namun tanpa kasih semua itu akan sia-sia. Semua itu tidak punya arti apa-apa. Kehebatan semata bisa membuat orang lain itu menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang bisa membawa pada kehancuran dalam hidup ini. Begitu pula dalam kehidupan kita bergereja. Kita tidak cukup hanya memiliki kemampuan dan karunia-karunia yang hebat. Tanpa kasih, gereja Tuhan ini tidak akan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tetapi kalau kita mempunyai kasih, maka semua kemampuan, kehebatan-kehebatan kita bisa dipakai untuk membangun sesama, bahkan juga membangun gereja ini semakin baik. Kasih Bapak Ibu saudara-saudara adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Dan itu menjadi tanda bagi dunia bahwa kita ini adalah miliknya. Bahwa kasih yang benar di tengah kehidupan dunia yang semakin gelap dan dingin secara rohani. Bahwa tanpa kasih, tindakan dan kemampuan sebesar apapun akan menjadi dan tak berarti apa-apa. Sebaliknya dengan kasih, tindakan dan kemampuan, sekecil apapun akan sangat besar dan punya makna, bahkan arti yang besar dalam hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kasih Kristus yang nyata itu senantiasa menghangatkan jiwa kita dan mendorong kita untuk terus menjalani hidup ini dalam kehidupan bersama dengan saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pertanyaan refleksi bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, apa orientasi kehidupan saudara-saudara? Seringkali orientasi kita terbatas hanya pada masa-masa sekarang, masa-masa kekinian. Dan itulah sebabnya banyak orang sekali dia berjuang dengan sangat kerasnya supaya memperoleh segala-galanya yang notabene-nya bernilai hanya sementara waktu. Bapak Ibu sekali lagi ingat, pengetahuan, jabatan, kekuasaan, pekerjaan, pelayanan, harta, status sosial, dan lain-lain segala-galanya dalam hidup ini pasti semua akan berakhir dalam dunia ini. Oleh sebab itu beta mengajak kita semua bahwa mari kita berorientasi kepada kekekalan. Mari kita mengejar kasih yang sejati dalam hidup ini, sebab ia mempunyai nilai-nilai yang berarti dalam hidup kita. Nilai-nilai kekekalan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, lakukan semuanya itu di dalam kasih. Bahwa kasih yang sejati itu hanya bisa timbul ketika kita menyadari dengan sungguh betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi beta dan Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kitab suci pernah bersabda bahwa kasih itu sabar. Tadi kita baca bisa, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.
Ia juga tidak menjadi orang-orang yang pemarah dan tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi kasihka sebagai orang percaya dan saling hidup untuk mengasihi sesama kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah itu, maka apapun yang dilakukan pasti penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kegembiraan. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tentang tenaga, harta, kekayaan, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kasih dan kuasa Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu, mari hidup kita hidup di dalam kasih Kristus yang sejati. Jangan kita hanya berbicara tentang kasih, tetapi kita harus menghidupinya di dalam kasih, dalam kehidupan bersama. Jangan kita hanya mengasihi karena kepentingan-kepentingan, tetapi berikanlah kasih yang tulus. Dan gunakanlah karunia yang dikasih berdasarkan kasih itu, agar kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita harus berdoa. Memohon Tuhan supaya Ia mengaruniakan kita kasih dalam hati, supaya hidup kita ini semakin berarti bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi alam sekitar kita. Sentak dengan itu kita harus melatih diri kita juga untuk menjadikan kasih sebagai prinsip hidup dalam kehidupan kita. Latihlah hidup ini harus dimulai sejak kanak-kanak. Bahwa dengan demikian kualitas hidup yang disampaikan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 itu sudah mulai dikondisikan sejak dini oleh anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu keluarga harus terus menghayati cinta kasih dan mempraktekannya akan melahirkan masyarakat dan gereja dengan kualitas anak-anak kita yang unggul. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, bahwa kasih tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Mari kita akan terus menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi banyak orang. Dan oleh karena itu, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak semua kita supaya kita terus mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan kita bersama. Tuhan menolong kita supaya kita terus dilengkapi dengan kasih Kristus yang terus menghidupkan bagi banyak orang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meresponinya dengan bernyanyi PKJ nomor 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia,
dunia bernubuat. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak dan Ibu jemaat, beta undang kita berdiri. Mari kita sama-sama mengaku iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar kidung pujian dari Penatua Bapak Max Heanusa. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamaah-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu,
oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, di depan kami telah terkumpul persembahan syukur umat-Mu yang kami bawa dari bilik pergumulan pribadi bahkan rumah tangga kami. Kami mohon berkenan Bapa terima dan berkatilah itu supaya menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu, yang bisa digunakan untuk menopang pelayanan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Allah di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengar kidung pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Buce Latumailisa. Ya, selamat malam jemaat sekalian, shalom. Semoga lagu yang akan dibawakan ini bisa menjadi kekuatan untuk ke depan kita sehari-hari. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.
Bapak dan Ibu saudara-saudara, kita akan satu dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari ketong satu di dalam doa, ketong berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami kehidupan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, bahkan juga kesempatan untuk kami beribadah, bersekutu bersama, dan bertumbuh di dalam iman dan kasih. Pada hari ini Tuhan, sebagai umat-Mu kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menyerahkan segala doa-doa kami, bahkan segala permohonan-permohonan kami kepadamu ya Allah Tuhan kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kenal kami pribadi, keluarga kami. Kami yang datang dengan setiap gumulan-gumulan hidup kami. Kami yang datang dengan persoalan-persoalan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih itu akan terus memberkati kami dan melimpahkan kasih dalam hidup ini. Tolonglah kami supaya kami tetap teguh dalam iman, kami terus berakar dalam kebenaran dan hidup di dalam kasih Kristus. Tolonglah kami supaya kami tidak terpengaruh oleh godaan-godaan duniawi, tetapi tetap setia kepada firman-Mu ya Allah Tuhan kami. Berikanlah hikmat bagi kami, supaya dalam setiap keputusan-keputusan yang kami harus putuskan, apa yang harus kami buat dalam kehidupan studi kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, maupun di dalam pergaulan-pergaulan kami. Tuhan memampukan kami supaya kami terus menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Di tengah-tengah lingkungan hidup kami, bahkan di tengah-tengah persoalan-persoalan dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, bagi kami dalam masa-masa muda kami. Seringkali kami Tuhan, kami ada dalam godaan-godaan dunia. Dan karena itu Tuhan tolong supaya kami tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Tolong kami supaya kami berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Bukakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi kami ketika kami mencari-cari pekerjaan itu. Berikanlah hikmat bagi kami ketika kami sementara ada dalam bangku-bangku pendidikan. Memampukan kami dan melayakkan kami sehingga kami bisa mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, kami mendoakan juga orang-orang tua kami, biarlah Tuhan terus memampukan dan melayakkan mereka, memberi mereka hikmat, kesehatan, supaya mereka juga akan terus menjadi panutan, menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan ini. Dan biarlah mereka terus menopang, mendukung kami sebagai anak-anak. Tuhan memampukan mereka supaya mereka melakukan berbagai tanggung jawab tugas-tugas yang Kau percayakan bagi mereka tengah-tengah kehidupan di dunia ini, bahkan juga kehidupan bersama keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga secara khusus bagi semua kami yang telah menopang seluruh pelayanan-pelayanan. Biarlah dimampukanlah kami semua dengan seluruh talenta-talenta yang kami miliki. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan untuk pelayanan Tuhan ini. Tuhan terus melayakkan kami supaya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mendoakan biarlah Tuhan terus menguatkan kami jikalau kami sementara bergumul karena sakit yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang besar itu, yang akan senantiasa memulihkan dan menyehatkan kami. Kalau pergumulan-pergumulan khusus keluarga-keluarga kami terkait dengan setiap penderitaan sakit, Tuhan tolong, Tuhan jawab setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih, kami mendoakan juga pelaksanaan sidang-sidang jemaat yang berlangsung di Klasis Kota Ambon untuk tanggal 9 Februari 2025 untuk jemaat kategorial Sinar Kasih, Menara Kasih, Ora Et Labora Getsemani, Jemaat Khusus Sokim Tong Ambon.
Diberkatilah seluruh pelaksanaan persidangan Jumat ini, supaya berjalan dengan segala baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik guna pelayanan-pelayanan bersama di tengah-tengah gereja ini. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan sidang ke-49 Klasis Kota Ambon yang akan dilakukan tanggal 23 Februari yang bertempat di Jemaat GPM Bet Anya. Biarlah memampukan melayakkan para pimpinan-pimpinan klasis, bahkan seluruh MPK, biarlah Tuhan melayakkan mereka dan memberi mereka hikmat dan kemampuan, supaya dalam kesiapan mereka bersama dengan seluruh panitia persidangan, bahkan juga para peserta persidangan klasis, supaya semua mereka dilengkapi dengan kuasa dan dengan hikmat yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Dan biarlah seluruh persidangan yang akan berlangsung di tanggal 23 nanti ini akan berjalan dengan segala baik. Terima kasih, kami juga mendoakan pelaksanaan juga prasidang klasis yang nantinya akan berlangsung di tanggal 8 Februari 2025. Tuhan tolong Tuhan memampukan melayakkan, dan biarlah segala sesuatu yang telah selesai di tanggal 8 Februari, biarlah seluruh keputusan-keputusan, bahkan semua yang telah disampaikan, dibicarakan bersama, biarlah pada saatnya nanti dalam proses persidangan itu, semua mereka terus diingatkan oleh Tuhan. Dan biarlah dalam keputusan-keputusan itu menghasilkan yang terbaik untuk setiap pelayanan-pelayanan di klasis Kota Ambon ini Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan semua majelis jemaat yang bertugas, yang terkhusus dari Jemaat Immanuel Kapan. Tuhan tolong Tuhan memberkati mereka. Mereka telah menyediakan diri untuk melayani di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pribadi, rumah tangga, bahkan seluruh pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami mendoakan juga semua kami yang mengisi setiap liturgi dalam kebaktian ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam peran-peran dan fungsi, tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan, yang kami aktakan di sore menjelang malam ini. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan yang kami lakukan. Kalau yang tidak berkenan, yang salah di hadapan Tuhan, kami minta ampun atas setiap salah dan dosa kami. Tapi biarlah Tuhan terus membaharui kami dengan kasih. Semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melayakkan, dan Tuhan menguatkan semua kami, supaya kami terus dimampukan, dilayakkan, dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati para pimpinan dari pusat sampai di daerah-daerah kami. Tuhan memampukan melayakkan, membuat mereka semakin tetap setia untuk menjalani tanggung jawab mereka. Dan biarlah mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjalani setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang sementara ini mengikuti ibadah di rumah-rumah sementara live. Tuhan tolong mereka semua, supaya mereka juga dimampukan, dilayakkan, dikuatkan oleh Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan menjawab setiap gumulan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan dan seluruh tanggung jawab kami di usbu yang baru nanti. Dan oleh karena itu, hamba berdoa untuk semua kami dan membawa semuanya kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kami membutuhkan Tuhan yang akan senantiasa menolong, menyertai langkah hidup kami. Dan oleh sebab itu, biarlah Tuhan memberkati kami di usbu yang baru kami nanti di hari esok dan seterusnya. Karena itu kami bawa semua hidup ini kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menyertai hidup kami, menyertai setiap pekerjaan-pekerjaan kami di usbu yang baru, supaya kami mampu untuk melakukan setiap bagian tugas yang Tuhan percayakan bagi kami di usbu yang baru nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini doa dan permohonan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami
untuk terus menghadirkan cinta kasih Kristus itu bagi banyak orang. Dan biarlah kami terus diajarkan oleh Tuhan untuk terus mengasihi sesama-sesama kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup ini, kami berdoa dan membawa seluruh syafaat kami ini kepada Allah Bapa di sorga. Dan sama-sama kami akan berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan Bapa membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Tuhan tolonglah bau terima, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah bau terima, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, cobalah diriku, biar di tangan-Mu bergantung. Tuhan tolonglah bau terima, pulihkanlah kasih yang rapuh. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi apapun tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang
pada janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk untuk berdoa syukur. Bapak dan Ibu saudara-saudara semua, terima kasih kebaktian kita di malam ini telah selesai. Tuhan memberkati kita dan mengasihi kita setiap saat. Shalom.